Salam sejahtera Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang kekasih di dalam Tuhan. Mari kita bersama kita mengawalinya dengan doa. Bapa di dalam sorga, dalam sukacita dan juga di dalam syukur, sungguh kami hadir ke hadapan hadirat-Mu di dalam segala keberadaan kami dan bahkan di tengah-tengah ancaman bahaya, sakit, penyakit, dan juga pergumulan-pergumulan yang ada. Tapi kami percaya bahwa tangan Tuhan boleh menjadi sumber kekuatan bagi kami. Karena itu Bapa dalam sorga, sertai kami dengan Roh-Mu yang kudus, agar firman yang didengar boleh dengan sungguh kami hayati dalam hidup kami. Amin. Bacaan yang harus kita renungkan pada saat ini adalah dari kitab Amsal pasal 1 ayat 1 sampai dengan ke-7. Yang begini katanya. Amsal Salomo bin Daud Raja Israel, untuk mengetahui hikmat dan didikan, untuk mengerti kata-kata yang bermakna, untuk menerima didikan yang menjadikan pandai serta kebenaran, keadilan, dan kejujuran, untuk memberikan kecerdasan kepada orang yang tak berpengalaman, dan pengetahuan serta kebijaksanaan kepada orang muda. Baiklah orang bijak mendengar dan menambah ilmu, dan baiklah orang yang berpengertian memperoleh bahan pertimbangan, untuk mengerti amsal dan ibarat, perkataan dan teka-teki orang bijak. Takut akan Tuhan adalah permulaan pengetahuan, tetapi orang bodoh menghina hikmat dan didikan. Demikian pembacaan Alkitab. Berbahagia mereka yang mendengarkan firman Tuhan dan memelihara di dalam kehidupannya. Haleluya. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang kekasih di dalam Tuhan. Di setiap daerah ataupun juga bahkan setiap suku, setiap negara, selalu ada cerita-cerita rakyat atau yang kita sebut dengan folklore. Cerita rakyat ini bukan hanya sekedar sebuah mitologi. Cerita rakyat ini pun juga bukan hanya sekedar sebuah dongeng yang begitu saja. Tetapi cerita rakyat ini pun juga seringkali mengandung kearifan-kearifan lokal. Cerita ini pun juga mengajarkan berbagai macam hal. Dan di dalamnya banyak sekali terdapat pengajaran-pengajaran dan didikan-didikan. Yang tentu saja setiap daerah, setiap negara, ataupun juga setiap suku bangsa tentu berbeda-beda. Sesuai dengan model kehidupan kebudayaan mereka. Contoh saja Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, kalau di Jawa Barat atau orang Sunda misalnya, tentu mengenal si Kabayan. Maka Kabayan ini menjadi katanya stereotip orang Sunda. Ayib Rosidi, ya para pakar tentang Kesundaan, maka dia mengatakan bahwa model kehidupan orang Sunda dan model stereotipnya orang Sunda, ya gambarannya tidak jauh seperti si Kabayan. Karena itu saudara, Kabayan ini adalah orang yang jenaka, cukup cerdas, dan juga orang ini adalah orang yang polos dan sangat jujur sekali. Dan modelnya orang-orang ya seperti itu katanya. Sehingga ada sebuah cerita saudara yang kekasih, ketika si Kabayan pergi ke sebuah pesta. Suatu ketika dia diundang ke sebuah pesta, tetapi dia datang dari sawah. Dari sawah dia dengan pakaian yang lusuh, dari sawah dengan pakaian yang masih penuh dengan lumpur, dengan membawa cangkul, lalu kemudian dia segera pergi ke pesta. Karena memang dia pikir kalau dia pulang kembali ke rumah, nanti waktunya kurang cukup. Sehingga dari sawah itulah dia langsung pergi ke pesta. Sesampai di pesta saudara, maka si Kabayan ini tidak boleh masuk. Kenapa? Orang mengatakan tidak boleh Kabayan. Kamu tidak boleh masuk karena pakaian kamu tidak baik. Pakaian kamu itu sangat kumal.
Pakaian kamu itu kotor sekali. Pakaian kamu itu tidak layak untuk pergi ke pesta. Tidak boleh. Kamu harus pulang. Gak boleh masuk ke pesta. Apalagi ini pesta ini kan pesta pernikahannya Pak Lurah. Banyak sekali pejabat-pejabat penting. Orang yang hadir di sini pun juga orang-orang semuanya kaum bangsawan. Raden, kamu siapa? Kamu harus pulang. Saudara, kan saya diundang, katanya Kabayan. Betul, tapi kamu tidak boleh masuk karena pakaian kamu yang tidak layak. Akhirnya Kabayan pun juga pulang ke rumah. Sesampainya di rumah, lalu kemudian dia berganti pakaian. Dia pakai pakaian pesta dengan baik. Dia lalu kemudian dengan pakai pakaian yang terbaik yang dia punya. Dengan beskap juga, dengan kain, bahkan juga dengan selengkap-lengkapnya. Dengan jam gantung dan segala rupa. Karena itu saudara, lalu kemudian dia pergi ke pesta. Sesampainya di pesta, semua orang menyambut dengan baik. Mari Kabayan, silahkan masuk. Semua orang mengangguk dengan sopan dan dengan kagum. Nah, begitu dong. Temannya berbisik, harusnya kamu datang dengan pesta itu dengan baju yang bagus, sehingga kamu layak untuk masuk ke pesta. Mari, silakan Kabayan. Lalu kemudian dia berjumpa dengan sebanyak orang. Dia mengucap selamat kepada mempelai dan juga keluarga yang mengadakan pesta. Sesampainya di meja makan, dia mengambil makanan sebagaimana orang kebanyakan. Mengambil makanan yang enak-enak dia ambil. Tetapi saudara, pada waktu makan, Kabayan tidak memakannya. Tetapi makanan itu dia masukkan ke dalam kantong bajunya. Dia masukkan ke dalam kantong baju, kantong kiri, kantong kanannya, kantong di atasnya. Di mana ada kantong, lalu kemudian dia masukkan makanan-makanannya ke kantong. Dia sendiri tidak makan. Kenapa saudara? Lalu ada banyak orang mengatakan, Kabayan, apa yang kamu lakukan? Kenapa kamu tidak makan, bahkan makanan itu kamu masukkan ke dalam kantong bajumu? Lalu Kabayan itu dengan sungguh dia mengatakan, yang membuat saya hadir di pesta ini bukan saya. Yang membuat saya diundang dan diperkenankan untuk masuk ke pesta ini bukan karena saya Kabayan, tapi karena baju ini. Karena baju inilah juga yang memungkinkan saya masuk. Karena itu masuk ke dalam pesta ini. Maka karena itu yang berhak untuk menikmati makanan di dalam pesta ini adalah baju ini. Baju inilah yang menikmati pesta ini, bukan saya. Kenapa? Karena saya tidak pernah diterima dalam kedirian saya. Saudara yang kekasih di dalam Tuhan, ini sebuah cerita lokal, kearifan lokal dari budaya Sunda. Artinya cerita Kabayan ini pun juga membuatkan sebuah gambaran kepada kita, bahwa realitas manusia, kemanusiaan kita, saudara, dengan bijaksana kita menanggapi. Bukan oleh karena pakaiannya, bukan oleh karena jabatannya, bukan oleh karena posisinya, juga bukan oleh karena penampilannya kita menerima, menganggap, menghormati, menghargai seseorang. Tapi baiklah kita menghargai seseorang karena kediriannya. Kedirian seseorang itulah dalam realitas kehidupannya. Saudara-saudara yang kekasih di dalam Tuhan, cerita ini adalah cerita bijaksana. Cerita ini adalah sebuah percikan kebijakan. Karena itu saudara yang kekasih di dalam Tuhan, sumber kebijakan dan sumber kebijaksanaan adalah memang didikan. Bagaimana kita mau mendidik orang? Bagaimana kita mau mendidik dan mengajari orang-orang? Bagaimana orang pendidikan itu bukan hanya sekedar orang membuat menjadi pintar. Bukan hanya sekedar orang membuat menjadi pandai. Tapi juga orang belajar untuk memahami sebuah kebenaran, keadilan, dan kejujuran. Karena itu saudara yang kekasih di dalam Tuhan, maka kalau kita bicara pendidikan bukan hanya bagaimana orang pun juga
lalu kemudian menjadi orang-orang pandai, orang-orang hebat, orang-orang sukses katanya. Lalu orang sukses itu diukur oleh karena jabatan yang tinggi, oleh karena kekayaan? Tidak. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang kekasih di dalam Tuhan, justru pada saat ini kita bisa melihat ada banyak orang-orang dengan jabatan tinggi, ada banyak orang-orang dengan pendidikan yang tinggi, tetapi kehidupan realitas kediriannya tidak menjadi lebih baik. Jabatan tinggi dipakainya untuk kesempatan melakukan korupsi. Pendidikan yang tinggi pun juga dipakainya kesempatan untuk dia melakukan perkeliruan, penggelapan. Karena itu saudara yang kekasih di dalam Tuhan, melalui firman Tuhan kita pada saat ini, bukan hanya bagaimana kita belajar untuk menjadi bijaksana, juga bukan hanya bagaimana kita mendidik, lalu kemudian mendidik diri dan juga mendidik anak-anak kita. Tetapi pendidikan pun juga harus diiringi dengan sikap spiritualitas yang baik, yaitu sikap takut akan Tuhan. Sikap takut akan Tuhan dikatakan adalah awal dari pengetahuan. Sikap takut akan Tuhan itu adalah awal daripada hikmat. Dan sikap takut akan Tuhan itulah realitas kehidupan setiap orang beriman. Karena itu saudara yang kekasih di dalam Tuhan, saya percaya dan saya yakin benar lembaga pendidikan seperti Penabur ini bukan hanya mencetak ataupun juga bukan hanya menuntun dan mengantar anak-anak kita untuk mencapai keberhasilan mereka di masa depan. Tetapi mereka pun juga dibekali dengan karakter. Mereka pun juga dibekali dengan spiritualitas yang sungguh baik. Karena itu Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang kekasih di dalam Tuhan, kita adalah pelayan-pelayan. Kita pun juga adalah orang-orang yang dipakai oleh Tuhan untuk menyatakan kuasa, menyatakan firman-Nya, menyatakan kasih dan hikmat, supaya kita pun juga boleh menjadi bijaksana dan hidup tidak di dalam pendidikan untuk mendidik anak-anak kita. Sehingga anak-anak kita pun juga, anak-anak didik kita, boleh dengan sungguh-sungguh mereka boleh menyatakan kasih Tuhan dan spiritualitas yang sungguh, sikap takut akan Tuhan. Karena sikap takut akan Tuhan adalah awal bijaksana dan juga awal daripada pengetahuan yang benar. Amin. Baiklah Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, kita kembali ke tengah-tengah aktivitas kita sehari-hari, sambil kita boleh percaya dan kita yakin benar bahwa Tuhan menyertai kita. Karena itu saudara, terimalah berkat Tuhan. Kiranya kasih karunia Tuhan Yesus Kristus dan kasih Allah dan persekutuan Roh Kudus menyertai saudara dari sekarang ini sampai selama-lamanya. Amin.